Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriana Rahmatullah, semester 4C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah, dosen pembimbing Bapak Zainul Arifin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas instrumen. Instrumen atau alat ukur sangat penting untuk digunakan dalam hal pengumpulan data pada suatu penelitian. Kita langsung saja ke pengertian validitas. Validitas merupakan suatu tolak ukur dari setiap butir soal atau pertanyaan atau pernyataan instrumen mengenai mampu atau tidaknya soal atau pertanyaan tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas merupakan ketepatan dari suatu alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukur. Kualitas suatu instrumen sendiri ditentukan oleh nilai kevalidan dari butir soal tersebut. Nah, jika instrumennya valid, maka dia memiliki validitas yang tinggi. Misalnya, untuk mengukur berat badan seseorang, maka menggunakan timbangan injak, dan untuk mengukur tinggi badan seseorang dengan menggunakan meteran atau mikrotois. Dan sebaliknya, jika instrumennya kurang valid, maka dia memiliki validitas yang rendah. Contohnya, jika pengukuran berat emas dilakukan dengan menggunakan timbangan beras, begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan instrumen yang sifatnya mengukur fenomena sosial, misalnya mengukur prestasi belajar, kepuasan pelanggan, kinerja pegawai, dan lain sebagainya, maka instrumen yang digunakan harus memiliki nilai validitas yang setara atau melebihi dari batasan nilai yang ditetapkan. Kita langsung saja ke jenis-jenis validitas. Validitas sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, validitas internal, dan yang kedua, validitas eksternal. Validitas internal sering disebut juga validitas logis. Kata logis sendiri berasal dari kata logika yang memiliki arti penalaran atau masuk akal. Jadi, validitas internal merupakan validitas suatu butir atau item-item pertanyaan sebuah instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional. Nanti validitas internal dibagi menjadi 3 lagi. Dan lalu yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal sering disebut juga validitas empirik atau empiric validity. Validitas eksternal merupakan validitas yang menggunakan suatu kriteria tertentu sebagai pembanding dari instrumen yang akan diuji validitasnya. Kriteria validitas didasarkan pada kriteria di luar daripada instrumen yang berdasarkan fakta empirik atau pengalaman. Kriteria ini digunakan sebagai pembanding antara instrumen yang telah tersedia dan yang belum tersedia. Untuk suatu instrumen yang sesuai dengan kriteria yang telah tersedia disebut juga sebagai validitas konkuren atau konkuren validity. Sedangkan untuk instrumen yang sesuai dengan kriteria yang belum tersedia atau kriteria yang diprediksikan disebut sebagai validitas prediksi atau prediction validity. Validitas eksternal sendiri nanti dibagi menjadi 2. Kita langsung saja ke validitas internal. Validitas internal terdiri dari 3. Yang pertama, validitas muka atau face validity. Yang kedua, validitas isi atau content validity. Yang ketiga, validitas construct atau construct validity. Validitas muka atau face validity
merupakan validitas yang dilihat dari seberapa mampunya suatu butir soal atau pertanyaan mengukur apa yang hendak diukur. Validitas ini merupakan validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian tampang atau penilaian dari suatu instrumen. Dengan kata lain, validitas muka hanya dilihat dari sisi desain instrumen yang disajikan, apakah menarik atau tidak. Misalnya, dalam bentuk tabel, narasi terbuka, dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan bentuk pensokoran atau pilihan jawaban yang disediakan. Jadi, apabila item-item validitas muka sudah memenuhi penampilan tes atau instrumen yang disebutkan dengan nama tes dan tujuan ukuran instrumen, dan juga memberikan kesan bahwa instrumen mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka validitas mukanya telah dipenuhi. Nah, walaupun validitas muka ini tampaknya kurang penting, namun validitas ini mampu memberikan motivasi kepada responden untuk menghadapi tes atau instrumen tersebut dengan bersungguh-sungguh, karena melihat penampilan instrumen yang meyakinkan sehingga memungkinkan responden untuk menjawab semua tes item-item yang terdapat dalam instrumen tersebut. Jadi, intinya adalah validitas muka ini hanya menilai dari penampilan dari suatu instrumen. Langsung saja ke validitas isi atau content validity. Validitas isi merupakan validitas atau ketepatan suatu isi dari instrumen dengan masalah yang akan diamati. Artinya, bahwa item-item baik pertanyaan maupun pernyataan harus sesuai dengan materi atau masalah yang akan diamati. Validitas isi lebih banyak digunakan pada instrumen yang berbentuk tes. Misalnya, peneliti hendak mengukur prestasi belajar seseorang, maka peneliti harus menyiapkan instrumen untuk memperoleh data tentang prestasi belajar maupun mulai dari indikator sampai dengan penyusunan item yang mendukung. Artinya, kesesuaian isi dengan materi harus sesuai dan jelas. Pengujian validitas isi juga dapat menggunakan kisi-kisi atau blueprint dari instrumen penelitian. Dalam kisi-kisi instrumen terdapat variabel penelitian beserta dengan indikatornya dan item pertanyaan yang dioperasionalkan atau dijabarkan dari indikator sehingga dengan mudah peneliti dapat menilai kesesuaian isi instrumen berdasarkan indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang mengukur indikator. Pengujian validitas isi biasanya diberikan kepada para ahli atau rater sesuai dengan bidangnya untuk dikonsultasikan kesesuaian isi dengan materi dari masalah penelitian yang diamati. Dalam pengujian validitas isi, para ahli atau rater menilai apakah instrumen tersebut sudah layak secara isi untuk menjelaskan suatu hal yang akan diamati atau tidak. Tentunya, validitas isi ini dipertimbangkan dari segi materi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Materi-materi yang digunakan haruslah menggunakan yang terbaru atau update. Oleh sebab itu, para peneliti atau rater dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap suatu bidang atau materi yang akan dinilai. Setelah para ahli menilai, maka selanjutnya item-item pertanyaan atau pernyataan akan dianalisis menggunakan analisis item dengan menggunakan bantuan program komputer atau secara manual. Selanjutnya kita beralih ke validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang menggambarkan apakah item-item pertanyaan yang disusun pada suatu instrumen berkorelasi tinggi dengan konstruk teoritik yang mendasari penyusunan instrumen tersebut.
Instrumen yang memiliki validitas konstruk mampu membedakan hasil pengukuran antara satu individu dengan individu lainnya yang memang berbeda. Apabila suatu butir instrumen tidak memiliki keterkaitan dengan suatu konsep teoretik atau definisi konseptual, maka instrumen tersebut tidak memenuhi validitas konstruk dan tentu tidak bisa digunakan untuk mengukur variabel yang akan diamati. Karena butir-butir instrumen tidak menggambarkan atau mewakili variabel yang akan diamati atau diteliti. Jadi apabila instrumen tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep teoretik atau definisi konseptual, maka instrumen tersebut memenuhi validitas konstruk dan dia bisa digunakan untuk mengukur variabel yang akan diamati. Lalu untuk menilai validitas konstruk, maka instrumen dapat melalui penilaian ahli atau expert judgment untuk menilai apakah item-item pertanyaan instrumen sudah memenuhi atau belum memenuhi validitas konstruk. Di sini para ahli dapat memberikan keputusan apakah instrumen dapat digunakan. Di sini para ahli dapat memberikan keputusan apakah instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, dengan perbaikan, atau mungkin juga dirombak secara total. Namun, selain para ahli, nilai validitas konstruk dapat diperoleh melalui pengukuran secara langsung terhadap responden di lapangan. Misalkan, sebuah instrumen yang akan mengukur tentang sikap belajar siswa dengan skor kontinu atau non-diskrit yang akan diuji validitas konstruknya dengan membandingkan korelasi antara skor pertanyaan atau pernyataan dengan skor totalnya. Langsung saja ke contohnya. Ini adalah tabel pengujian validitas konstruk. Nah, misalkan di sini kita akan mencari validitas nomor butir 1. Ini akan menjadi variabel X-nya dan skor totalnya akan menjadi variabel Y. Di sini kita akan menggunakan rumus korelasi produk momen. Nah, ini adalah perhitungan validitas butir nomor 1. Nilai variabel X ini adalah butir soal nomor 1. Nilai variabel Y ini adalah skor total. Dan X2 ini adalah nilai X pangkat 2. Ini 4 pangkat 2, 16. Lalu Y ini adalah nilai Y pangkat 2. Y2 ini adalah nilai Y pangkat 2. 26 pangkat 2 sama dengan 676. Dan nilai X kali Y ini didapat dari nilai X kali Y 4 atau 4 kali 26 sama dengan 104, begitu seterusnya. Selanjutnya, nilai-nilai yang tadi dimasukkan ke dalam rumus produk momen. Rumus produk momen rumusnya adalah RXY sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y pangkat 2 min dalam kurung sigma Y pangkat 2. Jadi, N ini adalah jumlah sampel dari tabel yang tadi. Jumlah sampelnya adalah 10. Dan XY ini adalah jumlah total dan XY ini adalah jumlah total dari X kali Y. Dan nilai X ini adalah jumlah total dari X. Lalu Y ini juga jumlah total dari Y. Nanti tinggal dimasukkan saja.
Lalu X pangkat 2 ini juga nilainya adalah jumlah total dari X pangkat 2. Dalam kurung sigma X pangkat 2 ini adalah nilai total X dipangkat 2-kan. Dan Y pangkat 2 ini adalah nilai Y pangkat 2, nilai totalnya. Dan dalam kurung sigma Y pangkat 2 ini adalah nilai Y dipangkat 2-kan. Nanti nilainya kita bisa lihat di tabel yang tadi, tabel ini. Nah, jumlah sampelnya itu kan ada 10, lalu nilai X-nya itu 41, dan total nilai Y-nya itu 287. Di sini tinggal dimasukkan saja, dan total nilai X-nya itu 179. Ini tinggal dimasukkan saja. Lalu nilai korelasinya ini, nilai korelasi yang kita peroleh ini akan dibandingkan dengan harga kritik. Adapun harga kritik yang ditetapkan untuk validitas butir instrumen yaitu 0,3. Lalu cara pengambilan keputusannya adalah apabila nilai RXY ini lebih besar sama dengan 0,3, maka butir tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, nilai RXY ini lebih kecil dari 0,3, maka instrumennya dikatakan, dan sebaliknya, jika nilai RXY ini lebih kecil dari 0,3, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Nah, di sini kita dapat melihat nilai butir nomor satunya atau RXY-nya sama dengan 0,163. 0,164. Di sini kita akan membandingkan dengan 0,3. Dapat dilihat di sini 0,163 lebih kecil dari 0,3. Jadi dapat kita lihat di sini butir nomor 1 nilainya tidak valid karena nilai RXY-nya lebih kecil dari 0,3. Untuk mencari validitas butir nomor 2, tetap menggunakan rumus yang ini dan langkah-langkah seperti butir nomor 1 ini. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian validitas eksternal. Validitas eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, validitas konkuren atau konkuren validity. Yang kedua, validitas prediksi atau predictive validity. Validitas konkuren adalah validitas yang memiliki kesesuaian dengan instrumen yang tersedia. Oleh sebab itu, sebelum pengujian validitas konkuren dilakukan, maka instrumen yang akan dijadikan pembanding sudah harus tersedia terlebih dahulu, sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan apakah item-item pertanyaan memenuhi validitas konkuren atau tidak. Misalnya, suatu instrumen yang mengukur kinerja karyawan yang terdiri dari item-item pertanyaan atau pernyataan yang hasil pengujian validitasnya dibandingkan dengan instrumen yang juga mengukur tentang kinerja karyawan. Apakah hasilnya mendekati sama atau tidak dengan pembandingannya? Apabila hasil pengujiannya mendekati sama atau bahkan lebih dari pembandingannya, maka instrumen tersebut sudah dikatakan memenuhi validitas konkuren. Dan sebaliknya, apabila hasilnya jauh dari pembandingannya, maka dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen tidak memenuhi validitas konkuren. Selanjutnya, validitas prediksi atau predictive validity adalah apabila suatu item pertanyaan atau pernyataan mampu memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Validitas prediksi biasanya digunakan pada instrumen yang berbentuk tes. Validitas prediksi dinilai dengan mengukur kejadian saat ini yang kemudian dihubungkan dengan kejadian yang akan terjadi di waktu mendatang. Apabila nilai korelasinya tinggi antara hasil pengukuran saat ini dengan kejadian yang akan datang, maka validitas prediksi terpenuhi karena validitas prediksi selalu mengharapkan suatu hasil prediksi yang baik tentang suatu kejadian. Contoh yang umum digunakan adalah suatu tes masuk perguruan tinggi yang skornya diharapkan mampu memprediksi keberhasilan belajar dari calon mahasiswa apabila diterima di perguruan tinggi tersebut. Nah, kriteria validitas skor seleksi akan dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan belajar pada waktu yang akan datang. Misalkan, indeksi prestasi belajar siswa yang dilihat dari nilai korelasi antara skor tes masuk dengan indeksi prestasi mahasiswa setelah menempuh beberapa semester. Artinya bahwa nilai dari skor tes masuk akan mampu memprediksi keberhasilan belajar seseorang. Sebagai contoh, apabila nilai tes masuk tinggi, maka dapat diprediksi prestasi belajar atau keberhasilan belajar mahasiswa juga akan tinggi. Setelah dilakukan pengujian oleh para ahli, maka selanjutnya dapat dilakukan uji coba di lapangan untuk mengukur validitas faktor maupun validitas butir instrumen. Namun bisa saja setelah pengujian dilakukan di lapangan terdapat faktor-faktor atau butir-butir yang tidak valid, walaupun penilaian ahli secara konstruk teoretik sudah valid. Hal ini tentu akan mengurangi validitas instrumen secara keseluruhan. Suatu butir instrumen dikatakan valid apabila memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Dengan kata lain, skor butir mempunyai korelasi yang tinggi dengan skor total. Artinya bahwa untuk mendapatkan nilai validitas suatu butir instrumen, maka skor butir harus dibandingkan skor totalnya. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi validitas instrumen ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.